kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Solawat beriring salam tak luput dan senantiasa kita hadiahkan kehadapan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak RW 12, Bapak Amir Mahmud beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Falah Bapak Harmansyah Ghazali. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Irwansyah yang sudah hadir belum, yang insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ustadz Agus Yusuf Subhani SPDI yang sudah berada di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah beliau sudah sampai. Dan yang saya hormati para hadirin tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku yang tercinta yang sudah hadir di hadapan kita semua. Baiklah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah bertepatan dengan 3 Februari 2024 Masehi. Pertama, pembukaan yang sedang saya laksanakan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Yogi Feryansyah dan sari tilawah oleh Desifa Sofian. Kepada kedua Ananda kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sebelumnya, agar kami memperlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa, sedang Dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian Dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagi yang mendengar dan membacakan, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisinya. Berikutnya, kata sambutan dari Ketua DKM Al-Falah yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Harman Shah Ghazali. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Tanjungjang ataupun yang mewakili, yang alhamdulillah malam ini sudah bisa memenuhi undangan katanya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua RW 12 Perumahan Penangkaran Kelurahan Tanjungjang, dan juga seluruh perangkat RT 1 sampai dengan 6. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan kita taati para ustadz, ustazah, para alim ulama, dan nabi khusus kepada pengisi tausiah malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Ustadz Agus Yusuf Subhani SPDI, yang alhamdulillah beliau juga sudah bersama dengan kita.
Dan selanjutnya kepada kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, anak-anak sekalian yang kami cintai, mudah-mudahan kita semuanya di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang tidak terhingga kepada kita, yang alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul di halaman Masjid Al-Falah, yaitu dalam rangka memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu tepatnya pada tanggal 23 Rajab 145 Hijriah yang kita laksanakan pada malam hari ini. Selanjutnya salawat dan juga salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nantinya. Amin amin. Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama saya mewakili daripada panitia Hari Besar Islam Masjid Al-Falah, yaitu kami di Mas Al-Falah, yang pertama mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, kaum muslimin dan muslimat, para undangan semuanya, baik yang datang dari perumahan Ramadan ataupun tetangga-tetangga kami sekitar Masjid Al-Falah, baik perumahan Terelang dan juga Sendang Raya, Masjid Ahirot, dan juga Masjid Baitul Istiqomah, Masjid Al-Amin Sumerindo, Masjid Kembang Buddha, dan juga Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan langkah kita datang ke tempat ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan, baik berupa persiapan yang telah disiapkan sudah jauh-jauh hari sebelumnya, khususnya kepada ibu-ibu majelis taklim semuanya. Mudah-mudahan apa menjadi jerih payah semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh yang telah membantu daripada rangkaian acara pada malam hari ini, yang memberikan bantuan apapun bentuknya, mudah-mudahan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya juga kami di sini wakili pada panitia juga memohon maaf kalau ada kesalahan ataupun terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kami pada malam hari ini, sebab kami adalah manusia yang lemah, yang tidak sempurna, yang tentu saja tidak kurang daripada yang masih banyak mempunyai kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini kembali kita memperingati itu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu sekitar 14 abad yang lalu. Kenapa ini kita peringati? Supaya kita kembali melihat, mengingat kembali apa saja perjuangan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di masa silam, yaitu bagaimana misinya adalah menyelamatkan umat manusia daripada azab Allah, semuanya terlepas daripada neraka Allah, mati membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang sama-sama kita ketahui, Isra dan Mi'raj ini tidak luput, tidak lepas kaitannya dengan suatu perintah yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu bagaimana Rasulullah SAW menerima perintah salat. Mudah-mudahan dengan kembali kita mengingat sejarah ini, makin kita termotivasi lagi dalam beramal, dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya menjaga perintah Allah yang satu ini, yaitu perintah salat, yang Allah perintahkan malaikat Jibril membawa Rasulullah SAW ke hadapannya menerima perintah langsung, yaitu untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dan selanjutnya di sini
juga peristiwa dan Isra dan Mi'raj juga tidak lepas kaitannya yaitu kepada tempat yang paling mulia, yaitu apa? Setelah kota Makkah, Madinah, dan tempat mulia yang ketiga adalah Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa, yang mana inilah tempat Isra Rasulullah SAW yang diberangkatkan daripada kota Makkah ke Baitul Maqdis, yang mana Rasulullah SAW singgah di masjid tersebut, yang menjadi imam daripada seluruh daripada Allah para nabi wal anbiya wal mursalin semuanya. Yang mana pada hari ini kita lihat kota ketiga umat Islam, kota suci ini yang mana telah masih dijajah oleh Zionist Israel yang sudah 70 tahun lebih. Dan saat ini pun juga masih kurang tercamuk. Mudah-mudahan kita mengingat bagaimana kota suci ini, mudah-mudahan kita doakan Allah berikan kemenangan para pejuang di sana sehingga Palestina pun bisa merdeka, sehingga di sana pun tidak ada was-was, tidak ada kematian, tidak ada musibah, sehingga pun kembali dikuasai oleh umat Islam. Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang juga mudah-mudahan nantinya malam hari ini kita kedatangan Ustaz kita yang mana nanti akan memberikan tausiah, mudah-mudahan nantinya akan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendengarkan dengan tawajuh, dengan kesungguhan hati, sehingga disampaikan kita bisa mengerti dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Ibu kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iman Ghazali yang selaku DKM Masjid Al-Falah. Berikutnya, kata sambutan dari Bapak Ketua RW 12 yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Amir Mahmud SE. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurullah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati para ulama, sepuh-sepuh yang kami hormati, kepada semuanya yang ada di sini yang tidak kami sebutkan satu-satu. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa hadir di sini dalam rangka Isra dan Mi'raj. Atas nama perangkat RT dan RW 12 mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah berkorban untuk acara pada malam hari ini. Dan berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari kelurahan yang insya Allah sedikit minta waktunya untuk sambutan. Dan kami atas nama perangkat RT dan RW 12 mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan memohonkan maaf apabila ada kurang lebihnya dalam apapun bentuknya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Erwin yang sudah memberikan kata sambutannya singkat, padat, jelas, dan tepat. Berikutnya, kata sambutan dari salah satu staf dari Kelurahan Tanjung Kuncang kepada Bapak yang mewakili, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz kita yaitu Ustaz Agus Yusuf Subhan yang telah hadir bersama kita, yang saya hormati Ketua RW 12 Bapak Amir Mahmud beserta Ketua RT, yang saya hormati Ketua DKN Masjid Al-Falah Bapak Harman Shah Ghazali beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati Ketua Pelaksana Acara peringatan Isra Mi'raj pada tahun ini, yang saya hormati alim ulama cerdik pandai, ibu-ibu majlis taklim, ibu-ibu kader PKK, ibu-ibu kader Posyandu, bapak ibu semua hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta anak-anak kami yang kami sayangi, kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita pada kesempatan ini masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dan ucapan Allahumma sholli Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah dan ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada seperti ini saya mewakili dari Bapak Lurah Tanjung Uncang, di mana Pak Lurah tidak bisa hadir bersama-sama kita karena ada agenda lain. Walaupun Pak Lurah tidak hadir bersama kita, namun tidak mengurangi makna dari apa yang kita laksanakan pada acara pada malam ini hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui pada malam ini yaitu adalah acara memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah, yang mana nanti acara ini adalah momen yang sangat penting, di mana ini ada hal apa namanya itu sebagaimana kita juga, yaitu menerima sholat atau menjemput sholat 5 waktu, dan hal-hal lain juga. Ada peristiwa-peristiwa penting yang ditunjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu peristiwa-peristiwa surga dan neraka. Di samping itu, kami atas nama pemerintah kelurahan adalah menyambut baik atas pelaksanaan acara ini. Semoga acara ini dapat meningkatkan keimanan kita dan ketahuan kita di masa-masa mendatang dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya nanti malam kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh ustaz kita. Mari kita dengarkan dengan cermat supaya dapat hendaknya kita ambil hikmahnya apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Dan kemudian juga mungkin sedikit saya berpesan pada Bapak Ibu ataupun warga di perumahan RW 12 ini, mana kita sama-sama menjaga yaitu kekompakan dan persatuan dan kesatuan, serta mensukseskan program pembangunan yang ada di Kota Batam ini, atau khususnya di Kelurahan Tanjung Uncang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Kelebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada salah satu staf yang di Kelurahan Tanjung Uncang yang sudah menyampaikan beberapa patah kata. Berikutnya, Mahalul Kiab dari Hadroh Masjid Al-Falah. Kepada tim Hadroh kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ba'dal arafa wa sibashara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتكت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فخر وفضل إلى نهاية تمام همله فلما اشتد الخلق بإذن ربنا خلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه مهل الخيار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi farhamna jami'a ya Allah, wa hu anna sayyati ya Allah. Rabbi farhamna janubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi farhamna jami'a ya Allah, bijami'i sholihati ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Ola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Berikutnya tausiah dan sekaligus doa Isra wal Mi'raj oleh Ustadz Agus Yusuf Subhani SPDI. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum daun salam hangat-hangat, tambah asik buatan Pak Gopur.
Jawab salamnya kurang semangat, persis seperti saya lewat alam kubur. Ada 3 sikap ketika kita menjawab salam. 1, kita wajib menjawabnya. Contoh, salam seperti barusan, Assalamualaikum warahmatullah, maka wajib dijawab. Yang kedua, ada salam yang tidak boleh dijawab. Kapan? Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, maka jangan sok kerajinan, Waalaikumsalam, jangan. Beda, yang jawab siapa itu? Malaikat. Jadi tugasnya malaikat jangan diambil sama kita. Yang ketiga, ada salam yang kita jangan berharap ada jawaban terdengar. Kapan? Kalau kita lewat kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur, biar yang jawab ahli kubur. Senyap gak terdengar sama kita tak apa-apa. Karena kalau kita dengar Assalamualaikum ya ahli kubur, Waalaikumsalam, ibu-ibu lari kayaknya. Tadi saya ngucapin salam kok pada sepi, jangan-jangan yang gak jawab ahli kubur gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok ame-ame belalang kipas-kipas. Rame sih rame, tapi kayak kurang ikhlas. Dipaksa jadi orang Marina Garden, jawab salamnya mirip odol. Tahu odol? Odol orang dalam itu ordal, Pak. Odol itu apa? Odol kalau nggak dipencet nggak keluar, betul? Nah, dipencet dulu baru keluar. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'izal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala habibil murtada sayyidina Muhammadinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa amma ba'du. Hadiratul muqarramin wal muhtaramin, sa'adatul ulama wa karamatul fudala. Yang pertama, saya ingin menyampaikan salam ta'zim kepada para alim ulama, para ustadz, asatid wal ustadzat, wabil khusus imam masjid kita. Semoga Allah panjangkan umurnya, berikan kesehatan, ilmunya manfaat, diberkahi rizkinya, diberikan anak yang soleh dan soleha. Oh, alhamdulillah kenceng juga ibu aminnya ya. Jangan-jangan pada mau daftar sama ustadz ini. Kenceng kali. Sekarang ini hati-hati Pak, bukan hanya gadis, bukan hanya janda, banyak emak-emak ngejar apa? Ngejar barang di pasar. Tidak lupa Bapak RT yang perlente, Bapak RW yang tidak suka bertele-tele. Tadi sambutannya sedikit aja Pak. Biasanya acara sebesar ini yang sambutan dari mulai RT, RW, lurah, camat, nenek-nenek pun tidak ikut sambutannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak RT, RW diberkahi rezekinya, sehat. Bapak Ketua Masjid, Bapak-bapak yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, ibu-ibu yang bajunya nampak bagus, semoga akhlaknya pun bagus. Tutur katanya halus, bergaul sama suami bukan karena fulus. Karena kalau keseringan minta fulus, suami cepat ibarat pepatah, ikan cepat, ikan gabus, makin cepat semakin sadis sekali Bu. Doain suami cepat mati ya. Semua yang hadir umatnya Rasulullah SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam hari ini, di umur saya yang ke-38 tahun ini, saya bisa hitung seumur hidup 38 tahun saya sudah ikut peringatan Isra dan Mi'raj kurang lebih 30 kali.
Kok bisa ngitung Ustaz? Dari umur 7 tahun suka dibawa ayah ibu. Ya. Jadi alhamdulillah anak-anak kita ini sekarang kita ajarkan mereka memperingati satu peristiwa besar, yakni Isra dan Mi'raj. Jadi kalau saya 38 tahun, ambil saja dari 7 tahun, kurang lebih sudah 30 kali memperingati ini. Cuman 30 kali itu, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil? Ada orang yang setiap tahun peringatan. Inti dari peringatan agar kita ingat, betul? Tengok di jalan, warning, peringatan, jangan cepat-cepat laju kendaraan di bawah 20 km supaya kita ingat, betul? Peringatan agar kita ingat apa? Terhadap peristiwa besar ini. Jadi yang namanya peringatan apapun boleh. Cuman hari raya, jangan dikit-dikit raya. Hari raya umat Islam 2. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi kalau Isra Mi'raj tepat acaranya peringatan. Satu peristiwa besar yang terjadi kita tidak menyaksikannya. Kita belum lahir, betul? Jangankan kita belum lahir, waktu di masa Rasulullah, sebagian sahabat ada yang sudah beriman kembali kufur gara-gara tidak meyakini peristiwa ini. Karena peringatan ini luar biasa. Terjadi 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Nabi diangkat umur berapa tahun? Ada yang tahu? Nabi diangkat menjadi Nabi umur berapa tahun? 40 tahun. 10 tahun kenabian berarti di umur 50 tahun. Bukan 10 tahun setelah hijrah, tetapi 10 tahun setelah diangkat menjadi Nabi. 10 tahun diangkat menjadi Nabi. Nabi SAW ditinggalkan orang yang amat ia cintai. Siapa? Sayyidatul Khadijah Al-Kubra. Kalau bagi Abi, ditinggalkan istrinya. Kalau Adam ditinggalkan Hawa. Separuh hatinya hilang. Karena selama inilah Siti Khadijah yang senantiasa menemani Rasulullah SAW baik dalam suka maupun duka. Siapa nama istri Nabi? Siti Khadijah. Siti itu orang Melayu nyebutnya. Karena orang Arab bilangnya Sayyidat. Apa? Sayyidati. Sayyidati itu tuanku. Ya, nyonya lah bahasa kitanya. Kenapa jadi Siti? Orang kita tak mau repot, Sayyidah Siti aja lah. Maka ke Malaysia ada Siti Nurhaliza, ke Batam ada Siti Maisarah. Ya, padahal itu artinya Sayyidati. Siti Khadijah meninggal, maka Rasulullah SAW kehilangan separuh hati. Separuh nafasku pergi. Tahu lagu itu? Ya. Nah itulah orang yang ditinggalkan kekasih. Setelah ditinggalkan istrinya, beliau pun ditinggalkan orang yang amat dicintainya, orang yang senantiasa membelanya. Siapa? Pamannya Abu Thalib. Semuanya yuk. Rahatil ahyar tasdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu. Semuanya. Ayo. Rahatil ahyar tasdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu. بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي بليالي المولد بليالي المولد عبد الله نعم
Ya, terima kasih. Nggak perlu dikomando ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya istri namanya Khadijah, punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini dari sejak Nabi kecil senantiasa menganggap Nabi sebagai anaknya. Karena apa? Beliau adalah paman. Nabi kecil sudah lahir dalam keadaan yatim. Dalam perut ibunya 5 bulan, ayahnya meninggal dunia. Begitu usia Nabi SAW mencapai 40 lebih, beliau sudah diangkat menjadi Nabi. Orang yang paling terdepan membela Rasulullah adalah Abu Thalib. Saat itu beliau meninggal dunia. Maka Rasulullah ditinggalkan 2 orang yang amat dicintainya. Sebagai manusia biasa pasti mengalami kesedihan. Maka tahun itulah disebut dengan Ummul Hazan atau Ammul Hazan, tahun kesedihan. Karena Rasulullah ditinggalkan 2 orang yang amat dicintainya. Atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mencintai kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Jibril untuk menjemput Rasulullah dalam satu peristiwa yang disebut dengan Isra. Apa Isra. Apa itu Isra? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum Mi'raj, ini masih Isra. Isra itu perjalanannya Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka ayatnya tadi dibacakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah alladzi asra yang telah memberangkatkan bi'abdihi kepada hambanya. Bahasanya bukan kepada Nabi Muhammadin tetapi kepada abdi. Abdi ini adalah panggilan kesayangan Allah. Karena yang memberangkatkan adalah Allah. Yang diberangkatkan adalah perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Waktu itu belum dapat dibayangkan bisa menggunakan waktu secepat kilat. Karena otak manusia belum mampu. Belum ada pesawat terbang, belum ada. Maka ketika berita ini sampai kepada siapa? Kepada para sahabat di pagi harinya nggak percaya, mustahil. Kalau zaman sekarang rada percaya karena ada pesawat dari Masjidil Haram, Mekah, Jeddah aja sekarang ke Palestina. Mungkin Palestina bandaranya udah hancur, ke Tel Aviv yang sekarang diklaim oleh Zionis Israel itu kurang lebih 1 jam 40 menit, seperti dari Batam ke Jakarta naik pesawat. Waktu itu belum ada, tetapi ingat, yang membawa Rasulullah SAW adalah kekasih Allah yang bernama Jibril. Percaya gak kalau Jibril membawa Nabi? Percaya? Yang nggak percaya itu kalau Jibril membawa saya. Kalau Jibril membawa Nabi, percaya? Karena apa? Nabi sendiri Allah ciptakan daripada cahaya. Nurun ada nur. Cahaya yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik cahaya, sekalipun bahan bakunya sama dari tanah, tetapi tanah itu sendiri daripada nur yang namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau diceritakan dalam kisah Mi'raj panjang. Ambil singkatnya saja. Dibawa oleh satu kendaraan yang disebut dengan buruk. Tahu buruk? Dulu di Batam ada buruk Airline, tapi bangkrut sekarang pesawatnya. Ya. Buruk itu kendaraan secepat kilat, artinya barki, kendaraan secepat kilat. Gak bisa dibayangkan oleh manusia berapa ribu kilometer kecepatannya, gak bisa.
Kalau pesawat jet sekarang tercepat yang dipakai oleh orang-orang yang punya private jet, Pak Anies ke Batam naik private jet, Pak Prabowo naik private jet, Pak Mahfud MD besok naik private jet. Ya, itu kecepatannya sekali terbang 1000 km per jam. Bayangkan, cepet ya? Ada yang lebih cepat, buruk tuh nggak bisa kita bayangkan, Pak. Itu luar biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi sampai di Masjidil Aqsa atau disebut dengan Baitul Maqdis. Mari kita lihat yang pertama, latar belakang kenapa Nabi diberangkatkan, karena Nabi mengalami peristiwa kesedihan. Dalam hidup manusia pasti akan mengalami kesedihan. Ibu suka sedih? Suka sedih kan? Jujur. Kalau bulan tua tuh kan jujur. Kenapa sedih Bu bulan tua? Kok bulan tua sedih Bu? Berkurang Pak Ustadz. Berkurang apa? Ya. Bapak punya masalah nggak Pak hidup? Punya. Coba tengok. Saya tanya, Bapak RW punya masalah nggak? Oh, pantas wajahnya penuh masalah. Sama dengan saya Pak RW. Bapak punya masalah? Yang punya pinjol, pinjaman online ya. Wah, jangan sampai terjebak Pak, kalau bisa. Tapi di mana-mana sekarang ya Allah, itu pinjol sudah merebak ke mana-mana, betul? Pinjamnya enak, orang ditagih, aduh pusing Pak. Betul? Nah, masalah kadang sedih. Didiemin sama tetangga enak gak? Pernah digituin? Jangan-jangan ya. Nah, hidup itu pasti ngalamin. Nabi juga pernah ngalami kesedihan. Kenapa demikian? Ad-dunya udarul bala. Dunia itu tempatnya sedih. Kalau pengen senang di surga, di dunia tempatnya uji. Kalau sekarang kita diuji dengan segala macam ujian, insya Allah dengan ujian itu kita akan semakin naik gitu. Buktinya selepas Nabi diuji, Nabi diberangkatkan dalam peristiwa Isra dan siapa tahu nanti setelah Bapak Ibu diuji ada jalan kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Begitu selesai kesedihan akan tiba kebahagiaan. Nabi SAW tuh ketika beliau diberangkatkan dalam peristiwa ini, kronologinya kadang mengalami kesedihan. Pelajaran pertama dari Isra dan Mi'raj, ketika kita sedih, ketika kita diuji, jangan putus asa. Di depan kita akan menghadapi kebahagiaan. Amin. Tengok kita jalan, kalau kita nemuin tanjakan jangan sedih. Di depan akan menemukan turunan. Itulah hidup. Nabi dibawa. Ternyata dalam perjalanan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Jibril ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis sekarang, yang sekarang di bawah kekuasaan Zionis Israel. Nabi di sana disuruh ngikat, boroknya diikat. Nabi SAW masuk, ternyata sudah banyak para nabi yang menunggu. Nabi-nabi yang terdahulu jasadnya sudah tidak ada mungkin, tapi ruhnya tetap ada. Ingat dalam Quran, ruh para nabi itu hidup. Maka Nabi menjadi imam, menunjukkan bahwa Rasulullah adalah Sayyidil Mursalin, pimpinannya para Rasul, para nabi dan roh. Dan kita adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat. Nabi imamin sholat di sana. Setelah imamin sholat, kemudian Nabi dibawakan air oleh Jibril. Dua buah gelas. Satu gelas berisi air putih, satu gelas berisi khamr, bukan susu, khamr. Susu dan khamr, bukan air putih, susu dan khamr. Kemudian Nabi dengan refleks mengambil susu. Khamr waktu itu belum diharamkan, Bu. Belum diharam. Maka jangan heran zaman dulu jahiliyah banyak orang-orang yang mengoleksi khamr di rumahnya. Sampai drum-druman.
Ya. Karena belum diharam. Nabi secara refleks mengambil susu. Di sini kebetulan bukan susu, ini yang hitam susunya. Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi minum ya. Oh beda. Ini kopinya lebih banyak gula kayaknya. Kalau bikin kopi buat saya jangan banyak gula karena saya dah manis Pak ya. Ya Allah, terima kasih. Seumur-umur pengajian dikasih kopi. Biasanya pengajian itu air putih begini. Ini air kiai. Karena rata-rata kiai itu nggak suka dunia hitam, dunia putih katanya. Ya, padahal alhamdulillah terima kasih, mudah-mudahan yang nyediain kopi barokah rezekinya. Nabi minum susu, kata Jibril, sodakta ya Muhammad. Betul engkau ya Muhammad, karena engkau telah mengambil yang fitrah. Jadi susu itu fitrah. Manusia itu senangnya yang baik-baik, jangan yang nggak baik gitu. Kalau seandainya engkau ngambil khamr, kebayang umatmu mau jadi apa? Sedangkan Nabi ngambil susu, masih banyak umatnya yang minum arak. Kalau kata Bang Haji Roma, minuman keras, apapun namamu, tak akan kuteguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Jauh. Dan narkotika, apapun jenismu, tak akan kupegang lagi dan tak akan kusentuh lagi walau secuil. Oh gitu, jawab dah, tetap semangat kayaknya. Gara-gara kamu manusia menjadi edan gitu. Khamr. Ya Allah. Maka Nabi mencontohkan kalau mengambil makanan itu yang kalau makanan kira-kiranya jadi penyakit jangan dimakan. Minuman jadi penyakit jangan diminum. Rokok kira-kira jadi penyakit jangan dihi. Anda suka merokok di sini? Ini perokok kayaknya ya? Enggak ya? Insyaallah enggak lah. Enggak apa-apa. Merokok itu makruh. Kata NU. Kata Muhammadiyah haram. MUI membuat fatwa. 100 perwakilan majelis ulama ternyata rokok itu hukumnya haram apa makruh. Enggak ada, sunnah wajib enggak ada. Cuma 2, haram dan Yang menyatakan haram 70, yang menyatakan makruh. Jadi menang yang mana? Yang haram, tapi kekeh yang 30 makruh. Oke, makruh. Rokok dibuat label. Biasanya kalau ada madu, labelnya madu menyehatkan, membuat metabolisme tubuh bagus, membantu stamina bergairah, betul? Tapi rokok apa labelnya? Merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan, impoten, kanker, waduh. Sekarang lebih ngeri lagi digambarin di sininya. Tapi masih banyak penikmatnya Bu ya. Makin digemari. Maka orang Indonesia ini nggak bisa ditakut-takutin Bu. Ya, merokok sajalah. Tapi jangan lupa sodako. Kalau dikumpulin itu duit rokok, sehari rokok itu berapa sih Bu? Sebungkus? Ibu yang tahu suaminya merokok berapa? 15.000. Bapak suka habis berapa bungkus? 2 bungkus ada? 2 bungkus lah rata-rata ya. 30.000 itu yang rokok Batam. Kalau Marlboro lebih mahal kayaknya. Ya. 30.000 dikali sebulan. 900.000 untuk rokok. Anak ngaji di TPQ 50.000 ngutang. Malu enggak? Malu. Bukan di sini, di sono. Di sini enggak ada. Enggak ada bedanya. Ya. Tuh, ya Allah karim. Lebih baik pakai soda. Kalau anak pesantren, kalau anak ngaji, uang ngaji mungkin 50.000 lebihkan. Pak Ustadz 100.000, semoga jadi obat buat bapak dan ibu. Gitu. Ini mah 50.000 ditagih, sulitnya minta ampun. 3 bulan nunggak. Kok Pak Ustadz tahu dulu pengalaman. Ya Allah karim. Tuh. Jadi kalau makanan ambil yang baik, buang yang buruk.
Nabi mencontohkan. Tuh yang kedua, dalam peristiwa Mi'raj, hikmah yang kedua, Nabi mengambil segala sesuatu yang baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan dalam peristiwa yang disebut Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa menembus langit pertama disebut dengan langit dunia. Naik langit kedua, 3, 4 sampai ke 7 sampai Sidratul Muntaha, itulah disebut dengan peristiwa Mi'raj. Menembus, kata ulama ahli hakikat, menembus alam jabarut, menembus alam malakut, alam para malaikat, menembus alam lahut, sampai akhirnya perjumpaan yang sangat dinantikan oleh Nabi, berjumpa dengan Zat yang Maha Qadir yang menciptakan beliau dan seluruh umat manusia, Allah Azza wa Jalla. Dalam satu ruangan, dimensi yang mungkin kita gak masuk, Jibril pun gak bisa masuk. Oh berarti Allah butuh tempat? Salah, bukan Allah butuh tempat. Nabi sebagai makhluk yang perlu tempat untuk menjumpai Tuhan. Maka Nabi saking sangat takjubnya, menggigil ketika Zat yang Maha Qadir itu mengucapkan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Nabi mengucapkan segala bentuk kehormatan, keberkahan, ya, keagungan, kebaikan adalah milik Allah. Zat yang sangat mencintai Rasulullah membalas salam Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi dan rahmatku, keberkahan tercurah untuk. Begitu Nabi mendengar itu, Nabi kemudian tidak lupa diri. Beliau mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis. Semoga keselamatan tercurah untukku dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Masih ingat doa apa itu? Doa yang dibaca ketika tahiyat. Jadi ketika kita tahiyat itu sedang dialog dengan Allah. Maka tahiyatnya harus tahu artinya. Ini tahiyat, kita gak ngerti lagi ngapain tahiyat. Aduh lagi di warung aja mikir duit tadi 50.000 di mana, lupa lagi nyimpennya. Padahal kita lagi dialog sama Allah. Itulah pertama kali Allah berdialog secara langsung dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah terjadi dalam kitab Bainama itu bolak-balik antara langit Sidratul Muntaha dengan langit keempat. Tadi jumpa dengan Nabi Musa, ditugaskan, disuruh, diperintah melaksanakan sholat. Gak langsung 5 waktu, 50 waktu asalnya. Cuman balik lagi ke langit 4, kata Nabi Musa, kamu gak akan sanggup. Umatku saja yang badannya gede-gede, kata Nabi Musa, gak sanggup. Mintalah keringanan sama Allah. Akhirnya didiskon jadi 5 waktu dibagi menjadi 17 rakaat jadi 5 waktu. Itu sudah melalui proses panjang, didiskon, ya, sudah dikurangi. Maka jadilah sholat sebagai bentuk ibadah wajib kita kepada Allah, sebagai bentuk dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya yang syariatnya sama. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang kita lakukan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Laksanakan syariat dulu. Jangan macam-macam, saya nggak usah sholat, yang penting ingat Allah, sesat itu. Sholatnya dulu laksana, waktunya tunaikan dengan baik. Jangan lewat dengan waktu. Ya Allah, ini mah waktu subuh kesiangan, waktu duhur kecapean, datang asar. Kamu? Hah? Kerepotan,
maghrib, isya, ketiduran. Nah, kacau tuh ya. Jangan sampai lewat. Ya. 5 waktu tunaikan. Tapi ada yang lebih penting daripada sholat. Hakikat sholat itu apa? Sholat, kalau kita runut hurufnya ada 3. Saya gak panjang-panjangin aja. Shod, lam, ta. Ya. Shodnya kita artikan saja sholat itu sidqul qaul. Orang yang sholat ucapannya pasti benar. Orang sholat insya Allah jujur dalam ucapan. Maka dalam hidup ketika kita sudah melaksanakan sholat, usahakan lisan kita berkata jangan tidak konsisten. Hari ini ngomong A, besok Z, nggak boleh. Harus konsis. Dalam apapun manusia dipegang adalah ucapan. Kalau manusia terbiasa berbohong, maka gak akan dianggap lagi oleh orang lain. Kan ada kisah seorang pengembala yang sedang mengembala kambingnya. Gara-gara dia iseng, maka dia teriak-teriak, padahal kambingnya masih ada. Tolong, kambing saya dimakan serigala. Oh, akhirnya mana. Dia tertawa, haha, kamu kena tipu saya tuh. Keesokan lagi gitu lagi, tolong, kambing saya dimakan serigala. Orang masih simpati kedua kali. Oh, rupanya masih ada. Ketiga kalinya dia teriak-teriak, padahal benar kambingnya dimakan serigala. Orang nggak ada yang dengar karena sudah muak, sudah ngapain bohong kemarin juga. Maka manusia itu yang dipegang adalah ucapan. Orang yang sholat, insya Allah ucapannya juga. Tapi Pak Ustadz, ada orang sholat ucapannya masih berbohong, sholatnya belum menyentuh pribadi. Tapi jangan salahkan sholatnya, insya Allah sholatnya akan mengubah perilakunya. Gitu. Siap ya? Nah, jadi kalau kita orang sholat, maka ucapannya insya Allah benar. Itulah sifat Nabi senantiasa siddiq, jujur, benar. Ya. Memang tidak ada orang yang sesidik Nabi, tidak ada. Tetapi insya Allah kita bisa meniru sekalipun tidak sepenuh. Sidqul qaul. Lam yang kedua, lam daripada sholat, layyinul qalbi. Orang sholat itu hatinya lembut. Nengok orang kesulitan, bawaannya pengen bantu saja, gitu. Kalau ibu, kalau si bapak punya sifat rasa welas asih, jangan dimarahi. Nengok janda pengen nyantunin si bapak itu namanya, wah itu beda lagi Pak Ustadz, marah itu. Nah, hatinya lembut, artinya apa? Senang membantu orang, tidak bisa melihat kesulitan orang pengen bantu gitu loh. Tidak bisa melihat orang terzolimi, hatinya berontak. Nah, orang sholat itu hatinya lembut. Penyayang kepada siapapun, anak-anak disayangi, tidak suka marah-marah. Ya. Kalau marah sedikit, memaafkan. Itu orang beriman. Orang yang suka sholat, marah pasti ada, tapi tidak menyimpan kemarahan. Karena manusia pemarah itu bukan manusia. Yang pemarah itu siapa? Iblis, setan. Dulu Iblis diusir dari surga gara-gara apa? Gak mau sujud kepada Adam. Marah Iblis gara-gara Adam awal diusir dari surga. Satu ketika Iblis curhat kepada Nabi Musa. Musa, kira-kira kalau aku tobat bisa diterima gak ya sama Allah? Kata Nabi Musa, ya bisa, Allah maha penerima tobat kok. Memang dulu dosa kamu apa? Ya saya gak mau sujud sama Adam. Nah sekarang kamu cari makamnya Adam, kamu sujud di sana. Apaan kamu katanya? Waktu hidup saja saya gak mau, apalagi udah mati. Pemarah, pendendam. Maka kalau ada manusia pemarah, pendendam, jangan-jangan bukan dari tanah, bisa-bisa dari kalaupun dari tanah bisa jadi tanah sengketa, berantem terus. Ya. Nah manusia itu ada kalanya, Pak. Ya ada kalanya, ada damai. Pemimpin kita sudah mencontohkan. Dulu 2019 Pak Wowo dan Pak Uwi berantem, betul? Oh bukan berantem, berkompetisi lah ya. Kalah Prabowo
gabung dengan Jokowi, bener gak? Bener, daripada berantem terus, betul gak? Buktinya alhamdulillah bisa melewati Covid dengan bagus, ya, infrastruktur berjalan dengan baik gara-gara bersatunya dua orang yang tadinya berkompetisi. Nah, kita pun jangan pendendam sama siapapun, jangan tetangga umpamanya pernah gak bertegur sapa, tegur. Itu biasanya karena hal sepele. Tetangga beli kipas, kita yang masuk angin. Tetangga beli AC, kita yang aduh. Tetangga beli kompor, kita yang aduh, itu bahaya itu ya. Gara-gara kayak gitu tuh, masalah sepele jadi gak bertegur sapa. Nah, maka gak ada istilah dendam. Kalau kita ingin baik, ikutilah bagaimana Rasulullah dihujat, dihina, tidak pernah menyimpan rasa benci. Itu sifat Nabi. Layyinul qalbi, orang yang sholat itu hatinya lembut. Terakhir, tarkul ma'asi. Orang sholat itu akan meninggalkan maksiat. Maksiat itu macamnya banyak. Bapak-bapak baru keluar dari rumah, apalagi di Tanjung Uncang, masya Allah, macam-macam orang. Nengok ibu-ibu umur 40 tahun pakai pakaian anak umur 10 tahun. Ditengok dosa, nggak ditengok barang bagus. Akhirnya yang tadinya gini jadi maksiat ya Bu. Sekali maksiat, yang dua kali maksiat. Kalau sekalian dicuci tutup aja langsung ya. Tuh banyak maksiat. Kalau kita terus-terusan, nah itu yang bahaya. Namanya manusia tidak luput dari dosa ya, tapi jangan terus-terus melaksanakan dosa. Ya, maka kurangi sedikit-sedikit ya, kurangi. Dengan mengurangi maksiat itu sendiri, kita sudah melaksanakan ibadah. Sebaik-baiknya ibadah adalah meninggalkan maksiat. Itu lebih hebat Bu. Kita sholat sunnah banyak, tapi maksiat pasti. Tapi kalau maksiat sudah ditinggalkan, insya Allah yang lain akan ngikut. Jadi hakikat sholat itu 3. 1, shod adalah sidqul qauli. 2, lamnya layyinul qalbi. Orang yang sholat akan meninggalkan maksiat. Selain daripada hikmah yang 3 tadi, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita perjuangan yang sangat besar daripada Rasulullah Muhammad SAW. Dan perjuangan itu tidak instan, ada step by step dalam hidup. Ketika kita sukses, bukan berarti ujung-ujung langsung sukses Pak, tapi ada step by step dan prosesnya itu yang mahal. Maka hargai proses siapapun yang sedang menuju ke sana. Mungkin di antara kita ekonominya ada yang kurang baik, dia sedang berusaha kok berhasil, hargai proses itu yang mahal. Begitu juga baginda Nabi SAW, sukses membawa Islam menjadi rahmatan lil alamin karena dalam perjalanannya penuh duri, penuh rintangan, penuh cobaan. Kita pun dalam hidup pasti akan mengalami. Ketika kita diuji, kata Allah, wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Terus tawakal kepada Allah, insya Allah Allah bantu kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Besok saya harus kuliah subuh maksudnya ya. Besok saya harus kuliah subuh jauh di Batam Center. Jadi dari Tiban ke Batam Center, maka saya nggak bisa tidur terlalu malam. Maka saya izin pamit kepada pengurus masjid, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak akan memperpanjang ucapan saya. Tapi mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj ini membawa hikmah yang besar kepada kita. Bukan hanya memperingati saja, tetapi kita betul-betul menjadi orang yang benar ucapan, hatinya lembut, dan bisa meninggalkan maksiat. Mohon maaf atas segala kehilapan. Sebelum saya tutup, ini mungkin pertama kali saya silaturahim dengan warga perumahan Marina Garden ya. Tapi banyak anak-anak santri saya dari sini ada, dari perumahan Pluto, dari sini juga ada ya. Dari sini terima salam silaturahim dari kami. Insya Allah tahun ini pun menerima santri baru lagi ya. Silahkan yang ingin daftar ke pondok pesantren. Kami pondok pesantren berbasis IT. Ketika kelas 2 nanti anak-anak sudah diajarkan IT ya.
Kalau nanti berhasil, syukur-syukur kita akan sekolahkan, akan beasiswakan. Selain mereka juga dibekali ilmu agama, ilmu dasar-dasar agama, karena di kami Salafiyah pendidikan kitab kuning kita ajarkan. Insya Allah anak-anak pun tidak kalah dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, nah sekarang yang kelas 2 SMP sudah kita ajarkan dasar-dasar IT. Ya, nanti SMA sudah bisa programmer. Kalau betul 6 tahun di sana, tapi kalau 3 tahun ya cuma segitu ya ilmunya. Maka kami mengajak apabila mungkin Bapak Ibu ada yang ingin anaknya mondok, silahkan pondok. Ya. Dan salah satu hikmah di pondok, anak tidak kecanduan HP lah minimal. Karena ujian terberat bagi Bapak Ibu adalah handphone di rumah. Dan yang kedua, di rumah anak-anak suka trek-trekan naik motor. Khawatir nggak Bu? Nah, maka di pondok pesantren insya Allah aman. Ya. Terlebih kalau kita mungkin sibuk, nggak bisa memberikan pengajaran, kita ajarkan. Baca Qur'annya, ilmu tauhidnya yang kadang kita sulit mengajarkan, ilmu fikihnya. Insya Allah kelas 3 SMP mereka sudah paham bab-bab fikih. Safinatun Najah tamat, gitu. Ya, Safinah tamat. Tauhid, Tijan Daruri, Aqidatul Awam tamat, insya Allah. Jadi ibu ringan, bapak ringan tanggung jawab kepada anak-anak. Insya Allah. Yakin, mungkin di sini ada bapaknya Devan ya. Nanti tabalkan kepada bapaknya Devan mana, silakan datang ke pondok pesantren. Kalau ada ingin anaknya mondok di pondok pesantren yang gak jauh dari Batam, masih di Batam ya. Insya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadza jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan jamaah yang hadir pada saat ini jamaah yang Kau pandang dengan kasih-Mu ya Allah. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu malam hari ini di Masjid Al-Falah ya Allah. Ya Allah, jadikan semua yang hadir malam hari ini imannya semakin kuat, kesehatannya bertambah, rizkinya bertambah. Yang Kau beri dengan ujian hilangkan ya Allah, yang Kau beri dengan kesulitan mudahkan ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang punya hutang lunaskan ya Allah. Allahumma ya Rabbana, yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalat wa min dzurriyyatina, jadikan kami dan keturunan kami orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, kabulkan segala hajat dan tujuan kami Allah. Sungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui sekalipun yang tersembunyi dalam hati kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Turunkan kepada kami ya Allah keberkahan dari langit dan bumi ya Allah. Ya Allah, berikan kami keturunan yang soleh dan solehah, berikan kami rezeki yang halalan thayyiban, berikan kami istri yang solehah, berikan suami yang soleh ya Allah, serta hidup yang barokah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang teramat banyak kepada Al-Ustaz yang telah mengupas tuntas tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Berikutnya penutup. Demikianlah susunan acara kita pada hari ini yang sudah kita lewati secara bersama-sama dari acara pertama sampai acara penutup. Terima kasih kepada tamu undangan beserta seluruh masyarakat Perumahan Marina Garden yang telah sudi hadir pada acara Isra Mi'raj pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi